Shalom, selamat malam, kekasih-kekasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Family Bible Reading Journey, yang kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Mari kita minta tuntunan Tuhan untuk memimpin kita di dalam rohnya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, dari mana kami boleh berjumpa lagi secara online Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu di dalam 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, berbicara kepada kami, menerangkan maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dari tempat kami masing-masing. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan membaca bersama-sama dari 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Serangan orang Filistin dipatahkan Daud. Saya membacakan dari Alkitab terjemahan baru ya. Jadi mungkin sedikit berbeda, tetapi sama maksudnya. Orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, lalu majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Mendengar hal itu, Daud maju menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan melakukan penyerbuan di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Allah. Katanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin, dan apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Firman Tuhan kepadanya, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu Daud maju ke Baal Perasim dan mengalahkan mereka di sana. Kata Daud, Allah telah menerjang musuhku dengan perantaraanku seperti air yang menerjang. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin meninggalkan ilah-ilahnya di sana. Lalu atas perintah Daud, orang Israel membakarnya dengan api. Ketika orang Filistin melakukan penyerbuan lagi di lembah itu, Daud kembali meminta petunjuk kepada Allah, dan Allah berfirman kepadanya, janganlah maju di belakang mereka, tetapi bergeraklah melingkar mengepung mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari arah pohon-pohon murbei. Pada saat engkau mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon murbei itu, haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin. Daud melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Mereka mengalahkan tentara Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya di antara segala bangsa. Haleluya, amin. Jika kita melihat perikop ini ya, serangan orang Filistin dipatahkan oleh Daud, dan membaca semua perikop ini, kita melihat bagaimana begitu dekatnya Daud ya dengan Tuhan, sehingga dia bertanya apapun Tuhan menjawab. Sebenarnya bukan hanya Daud, tetapi kita pun begitu. Apalagi sekarang sudah ada Roh Kudus di dalam kita ya, yang mengetahui isi hati Allah, yang menjawab selalu. Dia selalu menjawab, dia bukan Allah yang diam. Dia selalu menjawab, bahkan di dalam perikop ini dia begitu detail ya, Tuhan begitu detail. Ketika Daud bertanya untuk kedua kalinya, ya, itu Tuhan melarang, jangan maju di belakang mereka, ya. Dan Tuhan maju berperang di depan Daud, ya. Kita mungkin baca ini, saya juga akan berpikir gini, enaknya ya kalau saya bisa bertanya begitu dan Tuhan menjawab, sehingga begitu mudah saya mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi Daud melewati itu karena hubungan dia dengan Tuhan begitu dekat. Dan kita percaya bahwa kita pun bisa seperti Daud, dengan kita mendekatkan diri ya. Tidak perlu dengan harus kita menyiapkan harus waktu kita lebih banyak dengan Tuhan. Entah itu kita sedang bekerja, entah itu kita sedang melakukan apapun, bahkan sedang mau tidur pun, kita boleh berbicara menaikkan hati, boleh berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan akan menjawabnya. Seperti Daud, Tuhan juga akan maju berperang untuk kita, untuk setiap masalah yang kita harus lalui. Ya, tidak ada istilah bahwa kita tidak bisa.
ya, karena bersama Tuhan kita bisa melalui semua itu. Jadi di sini diminta dalam perikop ini bagaimana kita terus meningkatkan hubungan kita, kedekatan kita, intim kita dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan rindukan, sehingga kita boleh melakukan kehendak-Nya di dalam Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman ini dapat berbicara bagi kita masing-masing dan kita boleh dengan semangat melakukan, terus berpegang kepada Allah, terus berpegang, terus melakukan keintiman kita dengan Tuhan senantiasa, untuk saya secara pribadi dan juga untuk semua saudara-saudara. Demikianlah, Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa firman itu berbicara bagi kami masing-masing. Kami mempunyai proses bahkan masalah sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan Allah sendiri. Karena itu kami percaya bahwa dengan kami lebih lagi mendekatkan diri padamu, bawa kami Tuhan, bawa kami lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan paksakan saja kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu berjalan denganmu, kami tidak pernah dipermalukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terpujilah nama Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi